Ada satu kalimat yang telah menggetarkan langit, mengguncang dada para nabi, dan menjadi cahaya pertama yang ditanamkan dalam ruh manusia sejak sebelum ia dilahirkan. Kalimat ini bukan sembarang ucapan, ia adalah kunci, adalah cahaya, adalah jalan pulang. Namun tidak semua mampu membukanya. Dalam hidup yang dipenuhi gemerlap dunia, kita sering lupa makna terdalam dari keberadaan kita. Kita sibuk mengejar, namun tak pernah benar-benar tiba. Kita mengucap, namun belum menyaksikan. Dan disinilah perjalanan kita dimulai menuju satu kalimat yang, bila benar-benar dipahami, akan menghancurkan tirai antara hamba dan Tuhan. Siapkah engkau membuka gerbang itu? Bukan dengan logika, tapi dengan hati yang tunduk, jiwa yang hancur, dan cinta yang tak bersyarat. Bab 1. Panggilan sunyi dari dalam diri. Dalam kesibukan dunia yang riuh dan tak henti menuntut perhatian, ada satu ruang dalam diri yang sering dilupakan. Ruang sunyi tempat suara ruh berbicara, bukan dengan kata-kata, tapi dengan getaran halus yang hanya bisa dirasakan saat dunia benar-benar dijauhkan. Ketika tubuh lelah dan pikiran penat, seringkali hati mulai mengetuk pelan, menyampaikan kerinduan yang tak mampu dijelaskan. Itulah panggilan sunyi, panggilan dari fitrah yang merindukan pertemuan dengan Sang Pencipta. Panggilan itu tidak datang lewat teriakan, melainkan bisikan lembut yang sering kita abaikan demi gemerlap semu dunia. Namun bagi jiwa yang peka dan berani mendengar, suara itu menjadi jalan menuju cahaya yang hakiki. Banyak manusia hidup dalam keheningan palsu, terlihat tenang di luar, tapi jiwanya ribut, haus, dan kehilangan arah. Mereka merasa kosong meski telah memiliki segalanya, karena ada satu hal yang tak bisa dibeli dan tak bisa diwarisi. Ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal. Perjalanan menuju makrifat bukan perjalanan singkat, bukan pula perjalanan untuk mereka yang hanya ingin kenyamanan. Ia adalah perjalanan bagi jiwa-jiwa pemberani, yang berani kehilangan semua yang dicintainya demi memperoleh satu pandangan dari Sang Maha Cinta. Dan perjalanan itu selalu dimulai dari mendengarkan suara dalam diri, suara yang sejak awal selalu memanggil, tapi tertutup oleh ego dan keakuan. Gerbang makrifat adalah pintu yang hanya terbuka bagi mereka yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak ada ruang bagi kesombongan, tidak ada tempat bagi kepalsuan. Untuk memasukinya, seseorang harus rela membongkar topeng-topeng dunia, melepaskan gelar, prestasi, bahkan amal yang membuatnya merasa lebih. Sebab hakikat makrifat bukan tentang siapa yang lebih baik, tapi siapa yang lebih lebur. Dan kalimat yang membuka pintu makrifat itu hanya bisa diucapkan oleh hati yang telah hancur dalam cinta dan tunduk total kepadanya, bukan sekadar diucap oleh lisan, tapi dialirkan oleh jiwa yang telah menyatu dalam pasrah yang dalam. Pernahkah engkau duduk sendiri dalam gelap dan bertanya, siapa aku, dari mana aku datang, dan kemana aku akan kembali? Jika belum, maka perjalanan belum dimulai. Tapi jika sudah, dan engkau merasa hampa saat menyebut nama-nama dunia, maka ketahuilah, Allah sedang memanggilmu. Ia tidak memanggil dengan petir atau guntur, tapi dengan rasa rindu yang tiba-tiba muncul saat engkau sendirian. Rasa yang tak bisa dijelaskan, tapi juga tak bisa diabaikan. Itulah pintu pertama menuju makrifat, kesadaran bahwa dunia tidak cukup dan hanya Dia yang bisa memenuhi jiwa yang kosong. Dan di saat itulah, Sang Pencari sejati mulai menunduk. Tidak lagi banyak bertanya, tapi mulai mendengar. Tidak lagi banyak menuntut, tapi mulai menerima. Ia tahu bahwa kalimat yang akan ia temukan bukan kalimat biasa. Kalimat itu akan menjadi titik balik hidupnya, bukan karena bunyinya, tapi karena maknanya yang menembus langit dan menyatu dengan nur ilahi. Kalimat itu akan merobek hijab, menyinari jiwa, dan membuka gerbang makrifat. Sebuah tempat di mana jiwa tidak lagi mencari, karena ia telah menemukan. Bab 2. Menghancurkan dinding ego. Setiap manusia lahir dengan fitrah yang suci, tapi seiring waktu, ego mulai tumbuh, membentuk dinding-dinding tipis yang lambat laun mengeras menjadi benteng. Benteng ini bukan dibangun oleh dosa saja, tapi juga oleh rasa aku yang merasa tahu, aku yang merasa mampu, aku yang merasa cukup. Dalam pencarian makrifat, ego adalah musuh yang paling licik,
Ia tidak berteriak tapi membisik. Ia tidak melawan tapi memeluk kita dengan rasa puas diri. Dan selama ego itu masih berdiri, maka kalimat makrifat tidak akan pernah benar-benar menyentuh kalbu, karena kalbu itu tertutup oleh bayang-bayang keakuan. Makrifat adalah cahaya yang tidak bisa masuk jika jendela hati tertutup. Dan jendela itu tidak ditutup oleh kegelapan dunia, melainkan oleh cahaya palsu dari perasaan, aku telah cukup. Ego membuat manusia sibuk membandingkan amalnya, menghitung zikirnya, dan merasa lebih dekat kepada Allah daripada orang lain. Padahal yang mengenal Allah dengan benar justru merasa semakin kecil, semakin hancur, dan semakin takut untuk menganggap dirinya pantas. Disitulah rahasia kalimat makrifat mulai terasa. Ia hanya akan hadir ketika aku tidak lagi menjadi pusat. Ada satu kisah lama tentang seorang arif billah yang setiap malam menangis dalam sujudnya. Muridnya bertanya, "Mengapa engkau menangis, padahal amalmu begitu banyak dan ibadahmu begitu dalam?" Sang guru menjawab dengan lembut, "Aku menangis bukan karena dosa, tapi karena aku takut mencintai diriku sendiri lebih dari cintaku kepada Allah." Kalimat ini mengguncangkan. Ia menyadarkan kita bahwa dalam pencarian spiritual yang panjang, ego bisa menyamar sebagai kesalehan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita justru mencintai amal kita, bukan Allah yang memberinya taufik. Untuk bisa mengucap kalimat makrifat dengan penuh kesadaran, seseorang harus berani menghancurkan dinding egonya. Bukan hanya mengaku hina, tapi benar-benar merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ia tak hanya menundukkan kepala, tapi juga jiwanya. Ia tak hanya berhenti bicara, tapi juga berhenti merasa berhak. Di titik inilah kalimat La ilaha illallah. Bukan lagi sekadar syahadat, tapi menjadi detik kehancuran diri dan kelahiran ruh baru. Ruh yang hanya melihat Allah dalam setiap gerak hidupnya. Makrifat bukan jalan bagi yang ingin terlihat suci, tapi bagi yang siap menjadi hamba. Kalimat yang membuka gerbangnya adalah kalimat yang menghapus segala identitas selain hamba Allah. Tidak ada ulama, tidak ada ustaz, tidak ada mursyid, tidak ada murid. Yang ada hanya fana dalamnya. Dan saat ego hancur, saat aku runtuh, maka cahaya makrifat masuk perlahan, menyentuh hati yang kosong, dan mengisinya dengan kehadirannya yang maha sempurna. Bab 3. Cahaya dalam kalimat yang tersembunyi. Di antara berjuta kata yang melintasi lisan manusia setiap hari, hanya sedikit yang benar-benar menyentuh langit. Ada kalimat-kalimat yang indah, memukau, menggugah, namun tetap tak sanggup menggetarkan arasy. Tapi ada satu kalimat yang lahir dari langit diturunkan ke bumi dan hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Ia bukan sekadar untaian kata, ia adalah ruh, ia adalah cahaya, ia adalah kunci yang diselipkan oleh Allah ke dalam dada para pencarinya. Kalimat ini bukan sembarang kalimat. Ia adalah pusat dari seluruh langit dan bumi. Dan siapa yang memahaminya, bukan hanya akan berubah hidupnya, tapi akan diubah seluruh pandangannya terhadap keberadaan. Kalimat itu adalah La ilaha illallah. Kalimat yang sering terdengar, namun sangat jarang benar-benar dihayati. Kalimat ini bukan milik orang awam saja, bukan juga milik para ahli ibadah, melainkan milik mereka yang telah lebur dalam tauhid sejati. Bukan tauhid di lisan, tapi tauhid dalam kesadaran. Ia adalah pengakuan bahwa tidak ada satupun selain Allah yang layak diharapkan, ditakuti, disembah, dicintai, bahkan diakui keberadaannya dalam hakikat. Segala yang selainnya adalah bayangan, ada tapi fana, hadir tapi sementara. Dan ketika kalimat ini menancap di jiwa, maka dunia runtuh dan hanya dia yang tinggal. Betapa banyak yang mengucap kalimat ini, namun sedikit yang menyelaminya. Karena untuk sampai ke makna terdalamnya, seseorang harus mati sebelum mati. Ia harus berani kehilangan dunia, kehilangan dirinya, bahkan kehilangan rasa memiliki. Kalimat ini bukan pintu untuk masuk surga dunia, tapi jembatan untuk fana fi'illah, melebur dalam Allah, melihat segalanya sebagai cerminnya. Kalimat ini menyapu bersih berhala-berhala batin, cinta berlebihan kepada makhluk, ambisi terhadap pujian, ketakutan pada selainnya, dan ketergantungan pada apapun selain Dia. Inilah kalimat yang menghapus selain Allah dari hati dan meninggalkannya sebagai satu-satunya pusat segala keberadaan.
Kalimat ini bukan hanya pelafalan tapi kesaksian. Bukan hanya syahadat formal tapi penyaksian batin bahwa tiada wujud hakiki kecuali Allah. Dan saat seseorang menyaksikannya, maka segala yang menyesakkan akan luruh. Dunia menjadi kecil, tak lagi mengikat. Ujian menjadi cahaya, bukan beban. Cinta menjadi ibadah, bukan pelarian. Dan hidup menjadi perjalanan pulang, bukan pencarian yang melelahkan. Kalimat ini akan meruntuhkan dinding kepalsuan, membakar segala hawa nafsu, dan meninggalkan hati dalam keadaan yang hanya ingin tunduk, diam, dan sujud. Makrifat adalah buah dari kalimat ini. Tapi buah ini hanya akan tumbuh di tanah yang telah digemburkan oleh kejujuran, disirami oleh air-air mata, dan dijaga dari serangan kesombongan. Siapa yang menjadikan kalimat ini napasnya, maka hidupnya akan berubah. Ia tak lagi sibuk mengatur, tapi menyerah. Ia tak lagi sibuk mengeluh, tapi mengingat. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu yang hakiki tak akan pernah hilang. Dan itulah dia, Allah, yang Maha Esa, yang kekal, yang tak tergantikan oleh apapun. Bab 4. Antara ilmu dan penyaksian. Ada banyak orang yang belajar agama, membaca kitab, menghadiri majelis, dan menghafal dalil. Tapi di antara mereka, hanya segelintir yang hatinya benar-benar terbuka kepada hakikat. Karena makrifat bukanlah hasil dari banyaknya bacaan, tapi buah dari hati yang jujur dalam mencari Allah. Ilmu adalah penting, namun tanpa kehadiran jiwa yang tunduk, ia bisa menjadi hijab yang menutup cahaya. Maka jangan heran jika seseorang bisa berbicara panjang lebar tentang tauhid, namun tetap jauh dari penyaksian akan keesaan Allah dalam hidupnya. Karena hakikat makrifat bukan pada banyaknya tahu, melainkan pada seberapa dalam ia menyadari bahwa tidak ada satupun yang layak disembah selain Dia. Ilmu bisa menjadi cahaya, tapi bisa juga menjadi kabut jika tidak dibarengi dengan kerendahan hati. Banyak orang yang terjebak dalam rasa bangga atas pengetahuannya. Ia merasa tinggi karena hafal ayat. Ia merasa suci karena menguasai istilah-istilah tasawuf. Padahal makrifat hanya hadir ketika seseorang merasa tidak tahu. Ketika ia berserah total dan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang lemah. Ajarkan aku untuk mengenal-Mu dengan sebenar-benarnya kenal." Maka saat itulah pintu mulai terbuka perlahan dan cahayanya mulai menyusup ke dalam ruang-ruang batin yang selama ini tertutup rapat oleh keangkuhan. Kalimat La ilaha illallah menjadi seperti sekadar formalitas di lisan mereka yang hanya mengumpulkan ilmu, tapi tidak pernah menghayatinya. Ia menjadi slogan yang digunakan dalam ceramah, tapi tidak menjadi napas yang mengalir dalam hati. Sedangkan bagi mereka yang telah fana dalam Allah, kalimat itu menjadi pusat hidup. Ia tidak hanya diucapkan ketika salat atau zikir, tapi hadir dalam setiap nafas, dalam setiap pandangan, dalam setiap diam. Mereka tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan, tapi sebagai cermin. Cermin untuk menyaksikan keagungan Allah dalam setiap makhluk dan setiap kejadian. Makrifat membutuhkan keberanian untuk menanggalkan ego intelektual. Orang yang terlalu merasa sudah tahu, sulit untuk menerima cahaya baru dari Allah. Ia terlalu sibuk mempertahankan pendapat hingga lupa merendahkan hati untuk mendengar bisikan ilahi. Sedangkan para wali Allah, meskipun memiliki ilmu tinggi, justru terlihat sederhana. Mereka tidak banyak bicara tentang diri, tapi setiap gerak mereka mengajarkan makna. Karena mereka tidak lagi sibuk menjelaskan Allah, tapi menyaksikannya dalam keheningan. Inilah bedanya antara tahu dan kenal, antara cakap dan sadar, antara mengajar dan menyaksikan. Maka siapa yang ingin masuk ke gerbang makrifat harus belajar melebur. Ia harus melepaskan hasrat untuk terlihat tahu dan mulai belajar dari dalam, dari rasa, dari keheningan, dari kejujuran. Ia belajar mendengar suara batin, belajar menangis karena rindu, belajar diam karena malu kepada Allah. Dan di sanalah kalimat tauhid mulai menyala dalam jiwanya. Ia tidak lagi hanya tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi ia menyaksikan bahwa selain Allah memang tidak ada apa-apanya. Inilah ilmu yang sejati, ilmu yang membakar hijab dan menyinari seluruh hidup dengan cahaya tauhid. Bab 5. Hening adalah bahasa para arif. Dalam perjalanan menuju makrifat,
para pencari sejati akan menemui satu fase yang menggetarkan, fase diam. Bukan diam karena tak tahu berkata, tapi diam karena terlalu banyak yang disaksikan. Di titik ini, kata-kata terasa sempit untuk menggambarkan luasnya cahaya yang mulai menyentuh jiwa. Tidak semua bisa dimengerti oleh nalar, dan tidak semua bisa diungkapkan oleh lisan. Karena ada rahasia yang hanya bisa dirasakan dalam hening, dalam sujud panjang, dalam linangan air mata yang tak lagi disebabkan oleh penderitaan, tapi oleh kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Maka para arif lebih banyak diam, bukan karena kehilangan arah, tapi karena telah menemukan samudra yang tak membutuhkan suara. Hening adalah tempat di mana makna kalimat La ilaha illallah paling murni berbicara. Dalam hening, tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu ditunjukkan. Di sana, seseorang tidak lagi merasa perlu untuk menjelaskan keyakinannya, karena hatinya telah bersaksi sendiri. Setiap hela nafas menjadi zikir, setiap detak jantung menjadi syahadat, dan setiap tetes air mata menjadi bukti cinta. Dalam hening, ruh kembali mengenang perjanjian azali, bahwa sebelum ia mengenal dunia, ia telah mengenal Tuhannya. Dan kini dalam diam yang penuh cahaya, ia kembali pulang. Para kekasih Allah tidak menempuh jalan makrifat dengan teriakan atau gebrakan. Mereka melangkah pelan, menunduk dalam doa, dan berjalan sunyi di tengah hiruk-pikuk dunia. Mereka tahu bahwa siapa yang terlalu banyak bicara tentang Allah, seringkali belum sempat mendengar Allah berbicara dalam batinnya. Dan siapa yang sibuk menjelaskan tauhid, belum tentu telah menyaksikan hakikatnya. Mereka tidak mengumpulkan pujian, tidak mengejar pengaruh, karena mereka telah menemukan keindahan yang tidak tergantung pada pengakuan manusia. Mereka diam, namun dalam diam itu ada kedalaman yang membuat malaikat pun terpesona. Hening bukan berarti pasrah tanpa arah. Ia adalah bentuk tertinggi dari kesadaran. Saat seseorang diam karena hatinya dipenuhi oleh Allah, maka diamnya lebih keras dari teriakan, dan tatapannya lebih tajam dari 1000 kata. Ia melihat dunia bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Ia tahu kapan berbicara dan kapan diam. Dan dalam diamnya, ia menyalakan api cinta yang tidak bisa padam, bahkan oleh lautan dunia. Disitulah makrifat tumbuh, dari kesunyian yang penuh cahaya, dari diam yang dipenuhi makna, dari hening yang dipenuhi dengan kehadirannya yang tak tersentuh oleh bentuk. Siapa yang ingin mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal, hendaklah belajar diam dalam kehadirannya. Diam bukan sekadar tidak bersuara, tapi diam yang hidup. Diam yang mendengar, diam yang menyaksikan, diam yang berserah. Di sana kalimat La ilaha illallah bukan lagi sekadar lafaz, melainkan cermin yang memantulkan keagungannya di dalam diri. Dan ketika hati telah mampu memantulkan cahaya itu, maka hidup pun berubah. Dunia tetap berjalan, tapi jiwa telah sampai. Ia telah masuk ke gerbang makrifat. Bukan dengan suara, tapi dengan diam yang disinari oleh cinta. Bab 6. Ketika cinta menjadi arah. Makrifat bukanlah hasil dari sekadar membaca atau merenung, tapi hasil dari cinta yang diarahkan dengan benar. Cinta adalah bahan bakar ruhani yang paling kuat. Ia dapat mengubah kehampaan menjadi harapan dan mengubah perjalanan yang gelap menjadi terang. Tapi cinta yang tidak diarahkan pada Yang Maha Kekal akan menyesatkan. Maka dalam pencarian makrifat, cinta bukanlah perasaan yang menggebu sesaat, tapi arah jiwa yang konsisten menuju Allah. Ketika hati telah mencintainya lebih dari apapun, maka setiap gerak, setiap nafas, bahkan setiap air mata menjadi langkah mendekat kepadanya. Dan kalimat La ilaha illallah menjadi nyala api yang menghangatkan dan membimbing. Di dalam cinta yang benar, seseorang tidak lagi menimbang balasan. Ia tidak lagi bertanya, apa yang aku dapatkan? Tapi lebih sering berkata, apa lagi yang bisa aku persembahkan? Cinta seperti ini tidak datang dari kepintaran, tapi dari ketulusan. Ia muncul dari rasa rindu yang dalam, dari rasa malu yang tak terucapkan, dari perasaan hancur karena merasa jauh dari sang kekasih. Maka mereka yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta akan rela kehilangan segalanya, asal jangan kehilangan kedekatan dengannya. Dan inilah cinta yang membuka gerbang makrifat,
cinta yang membakar nafsu, cinta yang melebur keakuan, cinta yang membungkam logika demi menyaksikan wajahnya yang maha indah. Mereka yang mencintai Allah tidak lagi menghitung pahala atau dosa dengan cemas seperti pedagang. Bukan karena dosa tak penting, tapi karena cinta telah membawa mereka pada tangga yang lebih tinggi. Tangga malu dan tangga rindu. Mereka menangis bukan hanya karena bersalah, tapi karena merasa jauh. Mereka berdoa bukan hanya karena butuh, tapi karena tak sanggup jauh darinya. Dan setiap kali mereka mengucap kalimat tauhid, seakan dunia terdiam dan hatinya bergetar. Tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Tiada cinta yang kuharapkan selain cintamu. Makrifat adalah ketika cinta telah menggantikan paksaan. Salat tidak lagi menjadi kewajiban yang memberatkan, tapi pertemuan yang ditunggu. Zikir bukan lagi rutinitas, tapi bisikan hati yang mengalir dalam kerinduan. Sedekah tidak lagi dianggap kehilangan, tapi persembahan kepada Sang Pemilik segalanya. Dan hidup tidak lagi dijalani demi pujian atau penghormatan, melainkan demi satu pandangan ridha darinya. Inilah buah dari cinta yang mendalam. Ketika dunia tetap ada, tapi tidak lagi mengikat. Karena hati telah menetap pada yang abadi. Kalimat La ilaha illallah bukan hanya kunci, tapi juga rumah. Ia bukan hanya pembuka, tapi juga tempat kembali. Di sanalah cinta bermula, dan di sanalah cinta berakhir. Siapa yang mencintai Allah sepenuh hati, maka kalimat ini akan menjadi jantung hidupnya. Ia akan mengucapkannya dalam suka dan duka, dalam ramai dan sepi, dalam sadar maupun dalam sakit. Karena ia tahu, kalimat ini bukan sekadar deklarasi, tapi ikatan. Dan siapa yang terikat pada kalimat ini dengan cinta yang tulus, maka makrifat akan datang. Bukan sebagai teori, tapi sebagai penyaksian yang menggetarkan hati dan menyucikan jiwa. Bab 7. Ketika segalanya diambil, baru Allah ditemukan. Ada kalanya, makrifat tidak muncul saat hidup sedang lapang, tapi justru ketika segalanya diambil. Saat harta hilang, teman meninggalkan, tubuh melemah, dan tak satu pun sandaran dunia yang bisa dipeluk, di sanalah jiwa mulai menengadah dan menyadari bahwa satu-satunya yang tak pernah pergi adalah Allah. Banyak orang yang mengira bahwa kehilangan adalah hukuman, padahal seringkali ia adalah panggilan. Panggilan untuk kembali, untuk menyadari bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Dan kehilangan adalah cara Allah mencabut ketergantunganmu dari selain Dia. Di momen itu, kalimat La ilaha illallah muncul bukan sebagai hafalan, tapi sebagai jeritan ruh yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Makrifat hadir saat seseorang tidak lagi punya apa-apa, sehingga hanya Allah yang tersisa dalam kesadarannya. Dan disitulah justru ia mulai hidup. Ia mulai melihat, bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Ia mulai mengerti bahwa segala yang dulu dikejar ternyata fana, dan segala yang dulu dihindari ternyata membawa dirinya mendekat kepada yang maha kekal. Betapa banyak air mata yang dulu dianggap sebagai kelemahan, ternyata adalah benih kekuatan ruhani. Betapa banyak malam gelap yang dulu dipenuhi kesendirian, ternyata adalah saat Allah duduk paling dekat dengan hati yang remuk redam. Di balik kehilangan ada pelajaran paling agung, bahwa engkau tidak memiliki apa-apa, bahkan nafas yang kau hirup bukan milikmu. Dan ketika engkau benar-benar mengerti hal itu, maka engkau akan mulai menggantungkan hatimu hanya pada satu zat yang tidak bisa hilang. La ilaha illallah bukan lagi kalimat untuk dihafal, melainkan kesadaran yang hidup di setiap helaan nafas. Bahwa tidak ada satu pun yang patut dijadikan tumpuan kecuali Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada keindahan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keabadian selain Dia. Makrifat mengajarkan kita untuk tidak berlari dari luka, tapi masuk ke dalamnya dengan sadar. Karena di balik rasa sakit itu, Allah sedang menyentuh hatimu. Ia memanggilmu bukan dengan suara, tapi dengan kehilangan. Ia tidak menjatuhkanmu untuk menyiksamu, tapi untuk memperlihatkan bahwa pondasimu selama ini rapuh. Dan saat engkau akhirnya bersimpuh, menangis dan menyerahkan segalanya kepadanya, disitulah engkau mengenal Allah. Bukan Allah yang diajarkan di kelas, tapi Allah yang hadir dalam keheningan luka. Dan saat itulah kalimat tauhid menjadi pelipur, bukan sekadar teori. Mereka yang telah menempuh jalan ini tidak lagi takut kehilangan,
karena mereka tahu tak ada yang bisa hilang jika hati telah terikat hanya pada Allah. Mereka tidak lagi menggenggam dunia, tapi menerima apapun dengan jiwa yang lapang. Kalimat la ilaha illallah menjadi perisai, menjadi cahaya, menjadi pelukan. Ia menyinari malam-malam yang sepi, meneguhkan langkah-langkah yang rapuh, dan memeluk hati yang kelelahan. Dan disitulah makrifat tumbuh, bukan dari kepemilikan tapi dari kefakiran, bukan dari kemenangan tapi dari ketundukan total kepada Yang Maha memiliki segalanya. Bab 8. Saat diri lenyap, maka Allah hadir. Perjalanan makrifat bukan tentang menjadi lebih istimewa, tapi justru tentang menjadi tiada. Ketika seseorang masih sibuk memperkuat citra diri, memperindah amalnya agar terlihat baik, dan mempertahankan rasa aku dalam ibadah, maka cahaya makrifat belum akan menampakkan wajahnya. Karena makrifat adalah fana, lenyapnya perasaan memiliki, lenyapnya rasa hebat, bahkan lenyapnya rasa mampu. Saat seseorang mulai berkata dalam hatinya, "Aku bukan siapa-siapa," maka Allah mulai mengajarinya siapa sesungguhnya yang memiliki segala kuasa. Di titik lenyap itu, seseorang tak lagi melihat dirinya. Hanya Allah yang tinggal, memenuhi seluruh kesadarannya. Makrifat bukan tentang mendaki tangga menuju Allah, tapi menanggalkan beban-beban dunia yang menghalangi penyaksian terhadapnya. Dan beban terberat itu bukan dunia, bukan harta, bukan nafsu, tapi diri sendiri. Selama aku masih berdiri tegak, selama itu pula Dia tak akan bisa hadir secara utuh dalam kesadaran kita. Karena dua pusat tidak bisa tinggal dalam satu jiwa, maka mereka yang menapaki jalan makrifat bukan sibuk menonjolkan dirinya, tapi sibuk menghapus dirinya. Ia tidak sibuk mempertahankan identitas, karena ia tahu semua yang menempel padanya, nama, status, kedudukan, semuanya akan sirna. Yang kekal hanyalah Dia, dan siapa yang melebur dalamnya akan diselamatkan dari keletihan dunia. Di saat seseorang mulai benar-benar mengenal Allah, ia tidak lagi berbicara tentang dirinya. Ia bahkan malu menyebut amalnya, karena ia merasa semua itu tidak ada bandingannya dengan lautan nikmat Allah. Ia mulai melihat dirinya sebagai hamba yang fakir, sangat lemah, sangat kecil. Tapi anehnya, di saat ia merasa sangat kecil itulah, hatinya menjadi luas. Ia merasa cukup, ia merasa damai, ia merasa bahagia hanya dengan menyebut nama Allah. Kalimat la ilaha illallah menjadi nafasnya yang paling murni. Ia tidak mengucapkannya karena diajarkan, tapi karena hatinya tak mampu hidup tanpanya. Mereka yang telah melebur dalam tauhid sejati tak lagi mencemaskan dunia. Mereka tahu bahwa semua telah ditentukan olehnya. Mereka tidak menuntut takdir, tidak menggugat nasib, karena mereka tahu apapun yang Allah pilihkan pasti yang terbaik. Mereka tidak mengukur keberhasilan dari harta, jabatan, atau pujian, tapi dari sejauh mana hati mereka tunduk. Dan ketika hati telah tunduk total, Allah hadir dalam hidup mereka dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Bukan hadir dalam mimpi atau bisikan, tapi hadir dalam ketenangan, dalam keyakinan, dalam keheningan batin yang sangat dalam. Disitulah makrifat bermekaran sebagaimana bunga tumbuh dari tanah yang telah bersih dari rumput liar. Kalimat la ilaha illallah pada akhirnya bukan hanya pembuka, tapi akhir dari seluruh pencarian. Karena siapa yang telah menghayati kalimat ini, ia tidak lagi mencari, ia telah menemukan. Ia tidak lagi merasa butuh pembuktian karena ia telah menyaksikan. Dan saat dirinya lenyap dalam kesadaran akan keesaan Allah, ia menjadi cermin dari cahayanya. Bukan karena ia suci, tapi karena ia telah kosong dari dirinya sendiri. Dan di saat itu, gerbang marifat terbuka, bukan dengan suara, bukan dengan cahaya, tapi dengan rasa damai yang tak bisa dibeli, tak bisa dicari, dan tak bisa ditukar oleh dunia manapun. Bab 9. Hidup dalam kehadirannya. Setelah melalui jalan panjang pencarian, tangisan dalam keheningan, dan kehancuran ego, makrifat akhirnya memperlihatkan wajahnya dalam bentuk yang paling lembut. Kehadiran Allah yang tak lagi terasa jauh. Bukan karena seseorang melihat cahaya atau mendengar suara gaib, melainkan karena ia hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik adalah miliknya, setiap gerak diawasinya,
dan setiap nafas adalah pemberiannya. Ia mulai hidup bukan karena dunia, tapi karena Allah. Ia bekerja bukan karena upah, tapi karena ingin berbuat baik di jalannya. Ia berbicara bukan untuk mengesankan, tapi untuk menyampaikan kebaikan yang berasal dari cahayanya. Dan dalam keseharian itu, kalimat La ilaha illallah tidak lagi terpisah dari realitas hidup. Ia melekat pada tindakan, pada niat, pada diam, pada pandangan. Hidup dalam makrifat bukan berarti hidup dalam keasingan atau keterputusan dari manusia. Justru sebaliknya, mereka yang mengenal Allah dengan benar menjadi manusia yang paling dekat dengan manusia lain. Ia lembut karena ia tahu kelembutan itu sifat Allah. Ia sabar karena ia yakin semua berjalan atas kehendaknya. Ia tidak mudah marah karena ia telah menundukkan nafsunya. Bahkan ketika dihina, ia tidak membalas karena hatinya tidak lagi terpaut pada kehormatan pribadi. Ia hanya khawatir jika hatinya tergelincir jauh dari Allah. Dan inilah bentuk makrifat yang paling tinggi. Ketika seorang hamba tetap membumi, tetap menjalani dunia, tapi hatinya selalu berada di sisi Tuhannya. Kalimat tauhid yang dulu diucapkan sebagai syarat Islam, kini menjadi tali ruhani yang menghubungkannya langsung kepada Allah. Ia bukan hanya pembuka Islam, tapi penuntun jiwa sepanjang hidup. Setiap ujian menjadi pengingat, setiap kenikmatan menjadi sarana bersyukur, dan setiap kesalahan menjadi tempat kembali. Dalam hati orang yang bermakrifat, tidak ada ruang untuk putus asa, karena ia tahu bahwa Allah lebih dekat daripada semua jarak yang pernah ia rasakan. Bahkan ketika jatuh dalam dosa, ia kembali bukan dengan takut yang membuatnya lari, tapi dengan rasa malu yang membuatnya bersimpuh lebih dalam. Orang yang hidup dalam makrifat tak menuntut dunia tunduk kepadanya. Ia justru tunduk kepada kehendak Allah sepenuhnya. Ia berdoa bukan untuk memaksa takdir, tapi untuk menyelaraskan jiwanya dengan apa yang Allah kehendaki. Ia tahu bahwa dalam semua yang terjadi, selalu ada hikmah, selalu ada maksud kasih sayang, meski ia tidak memahaminya sekarang. Dan dalam keyakinan itu, hatinya tenang. Ia tidak panik dalam kehilangan, tidak congkak dalam kelimpahan. Karena baginya satu-satunya yang penting hanyalah, apakah Allah ridha kepadaku? Makrifat bukan berarti tahu segalanya, tapi cukup tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan saat hati telah hidup dalam kehadirannya, maka dunia menjadi tempat ibadah yang luas. Tidur menjadi ibadah, makan menjadi zikir, senyum menjadi sedekah, dan diam menjadi perenungan. Karena semua yang dilakukan lahir dari satu kesadaran. Tiada Tuhan selain Allah dan tiada tujuan selain kembali kepadanya. Maka siapa yang hidup dalam kesadaran ini, dia tidak hanya selamat, tapi juga damai. Sebab ia tidak lagi berjalan sendiri. Ia telah menemukan zat yang selama ini ia cari. Allah yang maha dekat, yang selalu menyertai. Bab 10. Gerbang itu telah terbuka. Setelah semua yang ditinggalkan, setelah ego dikalahkan, cinta disucikan, dan diri dilebur dalam fana, maka tibalah saatnya seseorang berdiri di hadapan gerbang yang selama ini ia cari. Gerbang itu bukan gerbang istana, bukan pula gapura indah di langit, melainkan satu keadaan batin yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah bersih. Di sanalah makrifat memperlihatkan wajahnya, hening, agung, tanpa bentuk, namun sangat nyata. Di sana seseorang tidak lagi sibuk bertanya tentang hakikat karena ia telah menyatu dalam kesadaran itu. Ia tidak lagi berdoa dengan kata-kata karena setiap desah nafasnya telah menjadi doa yang hidup. Dan kalimat La ilaha illallah pun tak lagi keluar dari lisan, tapi memancar dari seluruh dirinya. Gerbang makrifat bukan tujuan akhir, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Hidup yang dipenuhi cahaya pemahaman, kebeningan hati, dan kelapangan jiwa. Hidup yang tidak lagi diwarnai oleh ketakutan dunia, karena ia telah menyaksikan bahwa semua yang selain Allah pasti akan hilang. Ia berjalan bukan dengan kepastian duniawi, tapi dengan keyakinan ruhani yang kokoh. Ia tidak lagi memaksakan kehendaknya, tapi menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah yang maha bijaksana. Di titik ini, makna tauhid menjadi utuh. Bukan hanya dalam kata, tapi dalam hidup yang lurus, jujur, dan berserah. Orang yang telah memasuki gerbang ma'rifat tidak menjadi manusia yang tinggi hati, justru ia semakin tunduk. Ia tidak menjadi orang yang merasa telah sampai,
tapi justru merasa belum layak menyebut diri mengenal Allah. Karena makrifat bukan tentang merasa lebih tahu, tapi merasa sangat butuh. Ia tidak lagi memandang orang lain sebagai belum sampai, tapi melihat setiap orang sebagai ciptaan Allah yang sedang menempuh jalannya masing-masing. Hatinya penuh kasih, lisannya lembut, dan pandangannya meneduhkan. Karena siapa yang telah mengenal Allah, ia akan memperlakukan makhluk dengan cinta. Sebab ia tahu, semua berasal dari Dia. Kalimat La ilaha illallah yang dulunya hanya diulang-ulang, kini menjadi denyut jiwanya. Di dalamnya ia temukan keselamatan, ketenangan, dan arah. Ia tahu bahwa selama kalimat ini hidup dalam dirinya, maka ia tidak akan tersesat, tidak akan dibiarkan, dan tidak akan dikhianati oleh takdir. Kalimat ini adalah rumah, cahaya, dan benteng. Ia menjadi pakaian jiwa, menjadi kekuatan saat lemah, dan menjadi pegangan saat segalanya runtuh. Karena makrifat bukan hanya mengenal Allah, tapi hidup bersama Allah dalam setiap langkah, dalam setiap detik, dalam setiap kehilangan, dan dalam setiap keberuntungan. Kini jika engkau telah sampai pada titik ini, maka renungkanlah bahwa kalimat itu bukan hanya untuk diucapkan, tapi untuk dijadikan cara hidup. Bukan hanya untuk disematkan di spanduk-spanduk, tapi untuk dihayati di lubuk hati terdalam. La ilaha illallah adalah jalan pulang. Siapa yang memegangnya dengan ikhlas dan penuh kesadaran, ia akan dipeluk oleh cahaya ilahi, dijaga dalam badai kehidupan, dan dibimbing menuju keabadian bersama Sang Pencipta. Maka jika engkau telah memahami maknanya, jangan lepaskan. Sebab inilah kalimat yang membuka semua pintu. Inilah kalimat yang akan menyelamatkanmu di dunia dan akhirat. Dan inilah kalimat yang membuka gerbang makrifat. Di akhir perjalanan ini kita tidak diminta untuk menjadi yang paling tahu, tapi menjadi yang paling tunduk. Bukan menjadi yang paling suci, tapi menjadi yang paling jujur dalam mencintai Allah. Kalimat La ilaha illallah bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihayati. Ia bukan akhir dari pencarian, tapi awal dari penyaksian. Maka siapapun engkau, dimanapun engkau berada, selama kalimat ini masih hidup dalam hatimu, maka pintu makrifat selalu terbuka. Kuncinya adalah keikhlasan, jalannya adalah kerendahan hati. Tujuannya hanyalah Dia yang Maha Esa. Tetaplah berjalan, meski perlahan. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat kau tiba, tapi seberapa dalam kau rindu.